di Amerika maksudnya, Pak Pirus itu ditantang oleh dosennya. Ini kalau karyamu seperti ini, saat itu belum kaligrafi katanya, kalau karyamu seperti ini ya tidak akan tampak apa-apa, karena ini sama dengan seniman-seniman barat yang lain. Nah, terus akhirnya waktu itu saya bertanya, Pirus, kalau gitu lukisanmu itu di mana Indonesianya? Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel. Saya kembali sebelum 72, kan tadi pertama kali Pak Pirus tampil dengan kaligrafi yang tidak bisa dibaca itu ya Pak ya. 72 kan, 72. Itu pulang dari Amerika. Nah, saya sering ini teman-teman ya, sering sekali mendengar cerita kisah itu di sana itu di Amerika maksudnya, Pak Pirus itu ditantang oleh dosennya. Ini kalau karyamu seperti ini, saat itu belum kaligrafi katanya, kalau karyamu seperti ini ya tidak akan tampak apa-apa, karena ini sama dengan seniman-seniman barat yang lain. Nah, terus akhirnya bergulat Pak Pirus dan akhirnya punya khasanah sendiri dan kembali ke asal Pak Pirus, yaitu di Aceh ya Pak ya. Oh, menemukan ini kaligrafi. Akhirnya muncullah kaligrafi itu. Benar nggak? Nah, ini saya konfirmasi. Kira-kira seperti itu. Tapi lurus ceritanya seperti ini. Oke. Jadi ketika saya berangkat ke Amerika tahun 69, 71, 2 tahun di sana, saya penuh dengan keyakinan bahwa seni rupa Indonesia itu yang penting adalah kita menciptakan karya yang bernilai mutu. Kalau bermutu tinggi akan ini lukisan Indonesia. Ada kepercayaan seperti itu akibat barangkali ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh seperti Mukhtar Apin, di mana tokoh gelanggang ini dengan dulu ada polemik tahun 37 mulai seni lukis Indonesia tidak ada. Umar Effendi ya. Dan kepercayaan diri seperti itu. Saya pergilah ke Amerika. Saya belajar di Rochester, New York State ya. Setiap 2 bulan setengah sekali saya turun ke New York, ke Manhattan. Ke Manhattan itu melihat pameran-pameran lah. Pada ketika melihat pameran itulah saya melihat bagaimana seni lukis hebat dari Korea, bagaimana dari Jepang, bagaimana dari India dan negara-negara lain dengan kemajuan yang luar biasa, bahasanya modern, abstrak dan sebagainya. Namun saya masih merasakan ini Korea. Ini India, ini kok seperti Jepang, ada spirit itu. Waktu itu saya bertanya, Pirus, kalau gitu lukisanmu itu di mana Indonesianya? Itulah gangguan pada saya, gangguan mental yang menganggap saya itu lemas. Ini bagaimana saya menjawabnya? Itu bolak-balik. Dari satu perkara bolak-balik tadi itu pada kunjungan berikutnya, saya terdamparlah ke museum Metropolitan Art Museum di Fifth Avenue di kota New York yang sedang memamerkan karya-karya dari Timur Tengah dan Afrika Utara, klasik seni Islami yang pusatnya itu menggigitnya itu adalah kaligrafinya. Ketika melihat itulah tiba-tiba saya gemetar, kok ini seperti saya kembali ke kampung halaman saya, ke masa kecil saya, di mana saya berkeliaran di antara barang-barang ini, di makam-makam kuno di Aceh itu, di masjid-masjid, di belakang masjid ada makam-makam dan penuh dengan jirat-jirat dengan nisan-nisan yang ini akrab dengan saya. Tiba-tiba saya menyadari barangkali inilah jawaban saya, pertanyaan saya itu. Tapi karena tugas saya ke Amerika itu bukan untuk itu, saya ambil itu saya simpan di dada saya. Nanti kembali kemudian kamu kerjakan itu. Sementara itu saya selesaikan tugas saya, mempersiapkan konsep pendidikan DKV di tingkat akademik. Pulang ke Indonesia tahun 72 didirikan DKV pertama kali di sekolah kami itu. Tahun 72. Sekarang tahun 2023 mungkin 70-80 di seluruh Indonesia sudah ada. Iya, betul. Itu yang pertama kali ya DKV ya ini. Nah, kemudian apa yang saya lakukan dengan tadi simpanan tadi? Itu. Tapi sebelum itu, waktu di Amerika saya melihat pertama itu, saya coba tantangan saya itu dengan karya grafis. Karena saya juga mengambil karya grafis dan teknik viskotiki, teknik itu macam etsa juga, etsa berwarna itu ya.
saya mau mengambil surat Al-Ikhlas, Allahu Ahad, Allahu Samad, sebagai satu statement tauhid saya kepada saya menemukan jalan ini. Itu saya simpan sebagai awal daripada sentuhan saya kepada kaligrafi itu. Serius. Gitu. Bekal itulah saya pulang ke Indonesia, dari situ saya berkelana di makam-makam kuno di kerajaan Aceh pada abad ke-16 17 itu. Nah, yang dilihat di pameran tadi itu karya yang waktu di Amerika tadi itu karya modern atau artefak lama, Pak? Oh, yang di museum itu. Di museum. Itu karya lama. Karya lama ya. Karya museum. Karya museum ya, bukan lukisan. Terdiri dari naskah-naskah keramik, tekstil, macam-macam. Bukan lukisan modern yang tentang kaligrafi, bukan begitu ya. Tapi bahwa kaligrafi itu adalah sesuatu esensi daripada kesenian Islam selain daripada ornamen-ornamen yang dikatakan arabes gitu. Itu kaligrafi itu. Kalau kaligrafi yang digabungkan dengan teknik melukis barat gitu, saat itu Pak Pirus belum pernah melihatnya. Belum. Dan pada kenyataannya waktu pulang sudah ke Indonesia, pameran saya pada tahun 72 tadi itu rupanya sudah sampai kepada satu bentuk setelah kemudian bertahun-tahun kemudian saya pelajari apa yang terjadi di Timur Tengah, di Afrika Utara dan pengalaman di Malaysia itu, saya dapatlah kepada kira-kira 4-5 langkah yang terjadi di dalam perkembangan bagaimana huruf itu masuk ke dalam minat publik seni Indonesia. Satu, kita kenal bahwa tulisan-tulisan sebenarnya melahirkan kaligrafi murni. Itu keahlian-keahlian itu harus didasari kemampuan pengetahuan tentang huruf-huruf, fan-fan tertentu, misalnya nas, sulus, diwani, macam Farisi, Istanbuli, Maghribi, segala macam. Itulah hak murni yang ditulis. Yang biasanya terbaca, tapi kadang-kadang juga suka terbaca karena kalimat. Tapi itu betul-betul berfokus kepada tulisan, menulis, bukan menggambar, bukan menggambar tulisan, tapi menulis tulisan. Kemudian nanti ada belakangan itu menggambar tulisan juga, bukan menulis. Nah, setelah itu oleh teman-teman di Timur Tengah tadi itu dengan gerakan-gerakan berkeseniannya itu mulai ada keberanian membuat kaligrafi abstrak, kaligrafi modern abstrak. Dan situ tidak ada kadang-kadang keperluan keterbacaan lagi, kadang-kadang huruf saja, kadang-kadang kata-kata, kadang-kadang kalimat gitu ya, yang tidak lagi di Timur Tengah itu ya. Itu sebelum atau sebelum 72? Nah, ya setelah 72 itu. Sebelum 72. Sebelum 72 tapi belum pernah dilihat sebelumnya oleh Pak Pirus. Rupanya seperti itu. Jadi ada Sakir Hasan namanya beberapa orang ya. Itu mereka pakai tidak perlu terbaca seperti syair-syair atau tulisan-tulisan pada kaligrafi klasik tadi itu, kaligrafi murni tadi itu. Nah, itu bergerak. Nah, kemudian nanti kita lihat juga rupanya ada lagi di Persia, di Turki, itu kaligrafi itu yang berwujud kepada figuratif, figur ya, misalnya burung, menjadi binatang. Kalau kita itu orang sembahyang, itu kaligrafi figuratif ya, tugra namanya. Tugra namanya. Nah, itu ada, tapi tidak begitu berkembang di sini ya, karena gitulah kira-kira. Tapi yang sangat menarik bagi saya itu adalah yang nanti kita lihat seperti kaligrafi kombinasi. Yang saya dulu memberikan nama itu lukisan kaligrafi. Lukisan kaligrafi. Di sini kenapa saya mengatakan lukisan kaligrafi walaupun sebenarnya lebih tepat itu combination kaligrafi. Kombinasi dengan unsur-unsur lukisan dan unsur-unsur tulisan. Ya. Karena yang membangkitkannya, mengingatkan kembali di Indonesia itu adalah para pelukis, bukan pada khotat. Ya. Bukan khotat seperti sekalibernya Sirajuddin, tapi pelukis-pelukis yang tidak disebut tadi itu. Jadi dengan begitu membangkitkan semuanya seperti terjadi sekarang ini. Nah, di situ lukisan yang diperkaya dengan unsur-unsur huruf kaligrafi. Tapi sifat-sifat kelukisannya itu sangat sempurna karena memang dasarnya berangkat dia membuat lukisan. Saya tidak pernah mengaku saya itu seorang khotat.
Saya itu seorang pelukis, berkarya melukis, memperkaya lukisan saya dengan unsur-unsur huruf. Jadi saya tidak pernah mengatakan saya itu seorang kaligraf. Orang mengatakan itu urusan dia, tapi saya tidak pernah merasa begitu. Ya gitulah. Nah, kembali kepada beliau ini, saya melihat pada Saiful ini, karena latar belakangnya juga sangat kaya Islami, Binang begitu ya, gitulah. Jadi dia mempunyai sifat dalam rangka sejarah yang sejahtera itu, seniman murni yang mempunyai keciriannya sendiri, mempunyai karakternya sendiri, ada itu khas. Gitu. Jadi dia walaupun membuat khat klasik murni, tetapi dia mempunyai gaya yang khas yang orang lain tidak punya. Nah itu kita lihat, itu kajian Anda mungkin lebih lanjut kepada bagaimana dia membuat garis-garis tajam itu, mengambil lengkung-lengkung puncak dari arsitektur tradisional dia. Sekarang dia mempunyai cara memang begitu, setiap orang itu mempunyai cara kontak batinnya antara yang dilihat dan apa yang dirasa. Nah itu tidak sementara selintas lalu, tapi from time to time, from year to year, dari tahun ke tahun, dari pameran ke pameran, dia tetap memperdalam itu. Itu yang saya lihat pada Saiful. Walau dengan begitu saya bisa mengatakan Saiful itu sebenarnya seorang penulis khat yang sangat, dia punya karakter sendiri, yang sangat beruntung karena dia belajar di sebuah akademi seni rupa, sehingga unsur-unsur keseni rupaan itu mendukung dia. Coba Anda bayangkan kalau ada orang hanya belajar menulis saja, tapi tidak pernah tahu melukis itu apa, tiba-tiba melukis dengan mengambil cat, menumpahkan kata situ, ini sebuah lukisan kaligrafi. Di situ kita lihat banyak orang-orang yang mencoba seperti itu, dan banyak sekali, banyak sekali. Nah, dengan mudah-mudahan dengan cerita saya ini akan terbuka bagaimana sebenarnya harus ditempuh oleh setiap orang itu supaya dia itu mendapatkan suatu hasil yang memadai. Ini tahun 72 ini menjadi begitu penting ya, Pak, karena jenengan pertama kali tampil itu. Saat itu, kalau sekarang kan kita sudah banyak melihat karyanya Pak Firoz kan, huruf Arab itu dikombinasi dengan komposisi-komposisi yang aduhai. Nah, saat itu dikomposisikan dengan apa itu, Pak, yang tahun 72 itu, Pak? Gini ya, saya cerita lagi satu lapis yang lain yang saya cerita. Waktu saya di Amerika itu, saya berkesempatan membuat hanya grafis, yaitu etsa, yang berwarna. Namanya tekniknya itu viscosity teknik. Artinya satu plat itu bisa 3-4 warna sekali dicetak dengan membedakan permukaannya yang dietsa, lapisan-lapisannya itu, sehingga cara menintanya, cara meroll segala macam itu prosesnya panjang, kira-kira 1 jam lebih untuk satu plat sebelum dicetak ya. Itu sehingga waktu dicetak, sekali cetak semuanya warna itu menjadi satu, jadi color. Nanti saya perlihatkan color. Nah, plat yang sebelum dicetak itu ketika saya lihat, oh ini lukisan. Ini sudah lukisan plat itu ya. Betul. Pikir, wah ini barangkali lukisan saya kalau saya mengangkat kaligrafi, kan wajahnya seperti ini. Tekstur yang tebal dengan warna-warna yang berjelimet itu, warna yang bukan di paint, bukan disapu, tapi dituangkan warna ke situ, dimandikan dengan warna berlapis-lapis. Nah itulah yang Anda lihat jadi lukisan saya. Nah ketika saya menampilkan lukisan pada tahun 72 itu di Chase Manhattan Art Program, ketika itu, itulah lukisan yang tebal dan kokoh dengan warna yang berlapis tadi itu ya. Nah kemudian barangkali itu sangat memukau barangkali ya secara visual. Banyak teman-teman saya yang ikut juga masuk di dalam gerakan itu, memikir atau merasakan itulah satu cara penampilan lukisan kaligrafi itu, sehingga banyak orang-orang yang melukis kemudian itu seperti itu, padahal itu adalah penemuan dari proses saya membuat grafis
ya, yang kemudian saya kawinkan dengan kanvas saya. Jadilah seperti itu. Nah, jadi bagi orang yang tidak mengalami sebenarnya apa ceritanya dia sampai kepada lukisan? Itu ya. Kalau saya sampai itu karena ini ceritanya. Nah, mereka nggak tahu dia pemeran. Tiba-tiba semuanya ikut menggambar. Gitu. Termasuk Avandi. Ya. Itu Avandi dari sini. Nah, begini, ada satu statement yang saya katakan. Lukisan kaligrafi yang lahir tahun 70 itu yang melibatkan banyak seniman-seniman. Seniman itu tidak perlu merubah gayanya. Seniman itu masih terus menggambar sebagai Widayat, Bahtera Lubis, Avandi, hanya memperkaya dengan unsur kaligrafi. Jadi orang masih menang. Nah, ini lukisan Bahtera Lubis. Tapi begitulah kira-kira. Jadi tidak berubah gitulah. Saya mengatakan seperti itu. Tapi yang saya lihat banyak sekali itu adalah kok tiba-tiba banyak melihat seperti yang itu ya. Karena memang itu asyik begitu ya. Tapi saya menemukan itu karena itu. Berarti jenengan menemukan pola yang bisa diterapkan untuk semua. Oke, rekan-rekan, ini sangat menarik ya, dan saya akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Begini, rekan-rekan. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel.